Gempar, bule cantik asal Turki diremehkan pemuda Indonesia. Tapi siapa sangka, justru pemuda yang diremehkan itu menyelamatkannya dari geng motor. Bayu menatap langit sore yang mulai memerah di atas kota Yogyakarta. Dari warung sederhana tempatnya bekerja, ia bisa melihat motor-motor berlalu lalang di depan kampus. Asap dari wajan gorengan mengepul, menyatu dengan aroma sambal dan ayam goreng yang baru diangkat. Kaosnya sudah agak pudar warnanya, celananya penuh noda minyak. Tapi ia tetap tersenyum setiap kali pelanggan datang. Itulah caranya bertahan hidup. Sudah hampir 3 tahun Bayu bekerja di warung itu. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil bersama ibunya, yang kini sakit-sakitan karena diabetes. Sejak ayahnya meninggal, Bayu menjadi tulang punggung keluarga. Siang bekerja di warung, malam kadang menjadi ojek online. Semua hasilnya ia tabung untuk biaya berobat ibunya dan sedikit untuk menabung kuliah yang belum kesampaian. Di seberang jalan, dari jendela kaca sebuah kafe modern, tampak sekelompok mahasiswa asing sedang tertawa. Salah satunya adalah Aylin Demir, gadis asal Turki berusia 22 tahun yang baru 3 bulan tinggal di Indonesia. Kulitnya putih, matanya biru kehijauan, rambut coklatnya terurai indah di bawah sinar senja. Ia kuliah di jurusan seni budaya, mengambil program pertukaran pelajar. Sejak awal kedatangannya, banyak mahasiswa lokal yang kagum padanya. Bukan hanya karena wajahnya cantik, tapi juga karena gaya bicaranya yang lembut dan logat asingnya yang menawan. Hari itu, Aylin dan teman-temannya baru saja selesai latihan tari tradisional. Mereka mampir ke kafe di depan kampus untuk bersantai. Dari tempat duduknya, Aylin bisa melihat ke arah warung kecil tempat Bayu bekerja. Ia sering melihat pemuda itu setiap hari. Bagi Aylin, Bayu hanya sosok biasa terlalu sederhana, bahkan tampak lusuh. Teman-temannya pun sering berbisik dan menertawakan penampilannya. Lihat, itu dia lagi, pemuda yang kerja di warung itu. Setiap hari bajunya sama terus, kata Sarah, teman asal Turki yang duduk di sebelahnya. Aylin menoleh dan tersenyum kecil. Ya, dia seperti tidak pernah lelah. Mungkin memang suka bekerja seperti itu. Kalau aku jadi dia, aku pasti malu kerja di warung di depan kampus. Celetuk salah satu teman lokal mereka sambil tertawa. Aylin hanya tersenyum. Tapi di dalam hati ia merasa geli. Ia tidak bermaksud jahat. Tapi memang sulit membayangkan seseorang hidup dengan cara sesederhana itu di usia muda. Dalam pikirannya, kehidupan Bayu pasti membosankan dan tanpa harapan. Sementara itu, Bayu melirik sekilas ke arah kafe. Ia tahu mereka sering memperhatikannya. Meski ia pura-pura tidak peduli. Ia mendengar beberapa kali tawa yang seolah diarahkan padanya. Namun ia tak pernah marah. Ia sudah terbiasa diremehkan. Baginya, yang penting ibunya bisa makan, dan ia bisa terus bekerja. Harga diri tak selalu harus ditunjukkan dengan kata-kata, pikirnya. Sore berganti malam. Setelah warung tutup, Bayu membereskan meja dan mencuci piring. Ia baru pulang sekitar pukul 10. Di jalan, ia melewati area belakang kampus yang agak sepi. Lampu jalan beberapa mati, hanya cahaya dari ponselnya yang menerangi langkahnya. Saat melintas di dekat gedung seni, ia melihat sekilas sosok Aylin sedang duduk di trotoar. Tanpa kebingungan, ia berhenti sejenak. "Permisi, kamu kenapa duduk di sini sendirian?" tanya Bayu dengan sopan. Aylin menatapnya. "Motor teman saya tiba-tiba mogok. Dia pergi cari bantuan, tapi belum kembali." Bayu menatap sekitar. Tempat ini cukup sepi. "Mbak, tidak aman kalau sendirian." Aylin hanya mengangguk singkat. Ia masih sedikit waspada, belum terlalu percaya pada Bayu. Namun nada suaranya lembut, tidak seperti orang asing yang berbahaya. "Kalau mau, saya tungguin di sini sampai temanmu datang," lanjut Bayu. "Tidak usah, saya baik-baik saja," jawab Aylin cepat. Bayu mengangguk, lalu melangkah pergi. Tapi setelah berjalan beberapa meter, ia tetap menoleh, memastikan gadis itu aman. Sekitar 15 menit kemudian, suara motor-motor berderu keras terdengar dari kejauhan. Sekelompok anak muda dengan jaket hitam dan knalpot bising melintas di jalan itu. Bayu yang baru beberapa langkah dari sana menoleh cepat. Nalurinya langsung waspada. Ia melihat Aylin berdiri dan berusaha menepi. Tapi geng motor itu memperlambat laju kendaraan mereka dan mulai menggoda. "Hei, boleh jalan sendiri?" "Ya," teriak salah satu dari mereka sambil tertawa. Aylin mundur pelan. "Ketakutan, temenin kita. Cantik, jangan takut," ucap yang lain sambil menyalakan rokok. Bayu berhenti. Hatinya berdebar keras. Ia tahu tempat itu jarang dilalui orang malam-malam. Kalau ia diam, gadis itu bisa celaka. Tapi kalau ia maju,
Ia harus menghadapi mereka sendirian. Tanpa berpikir panjang, Bayu menaruh tasnya di pinggir jalan dan melangkah cepat ke arah geng motor itu. Sudah, jangan ganggu dia, katanya dengan suara tegas. Anak-anak itu menoleh. Siapa lu? Mau sok pahlawan? Bayu berdiri di depan Aileen. Tubuhnya tegak, wajahnya serius. Saya bilang jangan ganggu dia. Ulangnya, salah satu dari mereka turun dari motor dan mendorong dada Bayu. Kalau lu mau jadi pahlawan, ya ayo kita main. Bayu menahan dorongan itu. Dalam hitungan detik, situasi memanas. Dua orang turun dan mencoba menakuti-nakuti. Tapi Bayu bukan tipe yang mudah gentar. Ia sudah sering menghadapi hal lebih berat dari sekadar ancaman jalanan. Dengan gerakan cepat, ia menepis tangan salah satu pelaku, lalu menendang kakinya hingga jatuh. Yang lain mencoba menyerang. Tapi Bayu menangkis dengan teknik silat yang sudah lama ia kuasai. Suara berisik membuat warga sekitar mulai menengok dari jendela. Melihat kondisi mulai ramai, geng motor itu akhirnya kabur sambil memaki. Bayu menoleh ke Aileen yang masih gemetar. Kamu gak apa-apa? Aileen mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Saya takut sekali. Ucapnya lirih dengan logat asing yang masih kental. Bayu tersenyum tipis. Sudah aman. Sekarang sebaiknya kamu tunggu di tempat ramai. Ia mengambil tasnya dan hendak pergi. Tapi Aileen menahan lengan bajunya. Tunggu, siapa namamu? Bayu. Terima kasih, Bayu, katanya dengan suara lembut. Bayu hanya mengangguk lalu berjalan pergi. Tapi di benaknya, wajah ketakutan Aileen terus terbayang. Ia tak menyangka gadis bule yang selalu tampak sombong itu bisa seketika menjadi begitu rapuh. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian itu tersebar di kampus. Beberapa mahasiswa yang mendengar cerita Aileen tidak percaya bahwa pemuda warung itu berani melawan geng motor sendirian. Aileen sendiri masih memikirkan kejadian itu sepanjang hari. Ia merasa bersalah karena dulu pernah menertawakan Bayu bersama teman-temannya. Saat makan siang, ia memberanikan diri datang ke warung tempat Bayu bekerja. Begitu melihatnya, Bayu agak terkejut. Oh, kamu, katanya sopan. Saya mau bilang terima kasih sekali lagi, ujar Aileen. Malam itu, kamu menyelamatkan saya. Bayu tersenyum kecil. Tidak usah dipikirkan, Mbak. Siapapun pasti akan bantu kalau lihat seseorang dalam bahaya. Aileen menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu yang berubah dalam pandangannya. Bayu bukan lagi sosok lusuh yang ia remehkan. Di matanya kini ada ketulusan dan keberanian yang nyata. Mereka berbicara sebentar. Aileen mulai tahu sedikit tentang kehidupan Bayu, tentang ibunya yang sakit, tentang mimpinya yang sederhana, tentang perjuangan yang tak pernah ia ceritakan ke siapapun. Setiap kalimat Bayu membuat Aileen merasa kecil di hadapannya. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup di lingkungan yang serba nyaman, tanpa pernah tahu rasanya berjuang dari bawah. Sejak hari itu, Aileen sering mampir ke warung. Kadang hanya untuk menyapa. Teman-temannya heran. Bahkan ada yang mengejeknya karena mulai dekat dengan pemuda warung. Tapi Aileen tidak peduli. Ia merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam diri Bayu, seseorang yang sederhana tapi punya hati besar. Bagi Bayu, kehadiran Aileen juga membawa warna baru dalam hidupnya. Ia tidak pernah membayangkan seorang gadis asing mau berbicara dengan tulus kepadanya. Kadang ia berpikir, dunia ini aneh. Orang bisa menertawakanmu hari ini, lalu menghormatimu besok hanya karena satu perbuatan. Namun di balik kehangatan itu, kehidupan Bayu tetap berat. Ibunya semakin sering jatuh sakit, dan tagihan rumah sakit menumpuk. Bayu berusaha menyembunyikan kesulitannya dari Aileen. Tak ingin dikasihani, tapi Aileen mulai menyadarinya dari wajah lelah dan lingkar hitam di bawah mata Bayu. Ia ingin membantu, tapi tak tahu bagaimana tanpa membuat Bayu tersinggung. Hari berganti minggu, persahabatan mereka semakin erat. Kadang Bayu mengantar Aileen pulang setelah latihan tari. Kadang mereka hanya duduk di taman kampus membicarakan perbedaan budaya. Dalam diam, sesuatu tumbuh di antara mereka, rasa hangat yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Meski keduanya belum berani mengakuinya, tapi hidup tidak selalu berjalan mulus. Di balik senyum Bayu yang tenang, ada badai yang siap datang. Dan Aileen, tanpa ia sadari, sudah menjadi bagian penting dari hidup Bayu, bagian yang kelak akan diuji oleh kenyataan yang lebih pahit dari malam geng motor itu. Pagi itu, udara Yogyakarta terasa lebih panas dari biasanya. Bayu baru saja tiba di rumah setelah mengantar pesanan makanan ke beberapa pelanggan tetap. Rumah kontrakan kecil itu berdinding kayu. Catnya mulai mengelupas di beberapa bagian. Dari dalam terdengar batuk pelan ibunya. Purini belum berhenti batuk sejak semalam. Bayu menaruh helm di kursi bambu lalu segera masuk. Bu, udah minum obatnya belum?
Tanyanya sambil menuang segelas air putih. Sudah. Nah, tapi badan ibu masih agak lemas. Jawab Bu Rini dengan suara serak. Bayu duduk di samping ranjang. Kalau masih panas nanti sore kita ke klinik lagi ya. Bu, aku masih ada sedikit uang hasil ojek semalam. Ibunya menatapnya dengan mata sayu. Kamu jangan terlalu capek. Ibu kasihan lihat kamu kerja terus. Bayu tersenyum. Gak apa-apa. Bu, selama ibu sembuh. Bayu senang. Setelah memastikan ibunya makan bubur dan minum obat, Bayu berangkat kerja ke warung. Di sepanjang jalan, pikirannya terus penuh kekhawatiran. Obat dari klinik sudah hampir habis, dan dokter bilang Bu Rini butuh pemeriksaan darah. Tapi biaya itu tidak kecil. Sementara tabungan Bayu hampir habis untuk bayar kontrakan. Sore harinya, Aileen datang ke warung seperti biasa. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans. Rambutnya diikat ekor kuda. Saat melihat Bayu melayani pelanggan, ia bisa melihat betapa lelah wajah pemuda itu. Bayu, panggilnya setelah antrean sepi. Kamu kelihatan capek. Tidurmu cukup enggak? Bayu tertawa kecil. Ya begini, Mbak, kalau tidur terus nanti gak bisa bayar kontrakan. Aileen mengernyit. Kamu bercanda. Tapi matamu kelihatan sangat lelah. Bayu tidak menjawab. Ia menunduk, sibuk merapikan piring. Aileen tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ia ingin bertanya, tapi takut menyinggung. Setelah beberapa menit diam, Aileen akhirnya berkata, aku pernah dengar kamu tinggal sama ibumu ya? Bayu mengangguk. Iya, cuma berdua. Ibu udah sakit lama. Jadi aku kerja apa aja yang bisa. Aileen terdiam. Hatinya tiba-tiba terasa sesak. Ia membayangkan jika ibunya sendiri yang sakit dan ia harus berjuang sendirian di negeri asing. Pasti rasanya sangat berat. Kamu pernah minta bantuan dari keluarga atau teman? Gak ada yang bisa bantu, Mbak. Aku gak mau juga merepotkan orang. Jawab Bayu pelan. Aileen menatapnya lama. Ada rasa kagum dan iba bercampur jadi satu. Ia ingin melakukan sesuatu, tapi belum tahu bagaimana caranya. Malam itu, di kamar kosnya, Aileen tidak bisa tidur. Ia memikirkan wajah Bayu yang tampak lelah tapi selalu tersenyum. Ia membuka ponselnya dan mulai mencari informasi tentang klinik di sekitar tempat tinggal Bayu. Ia juga mengirim pesan pada temannya yang bekerja di lembaga sosial, menanyakan apakah ada program bantuan untuk pasien miskin. Ia tidak ingin Bayu tahu dulu, tapi ia ingin membantu diam-diam. Beberapa hari kemudian, kondisi Bu Rini memburuk. Bayu panik saat menemukan ibunya pingsan di dapur. Ia segera memanggil tetangga untuk membantu membawanya ke klinik. Dokter mengatakan tekanan darahnya drop dan kadar gula sangat tinggi. Dia harus dirawat. Mas, kata dokter, tapi kami perlu uang muka minimal 500.000. Bayu menunduk. Uang di sakunya hanya 100.000. Ia mencoba menawar, tapi petugas administrasi hanya bisa menggeleng. Dengan berat hati, ia pulang dulu untuk mencari pinjaman. Ia berjalan dari satu teman ke teman lain, tapi semua juga sedang kesulitan. Di tengah keputusasaan itu, ponselnya bergetar, ada pesan dari Aileen. Bayu, aku bisa ketemu kamu sekarang. Ada hal penting. Bayu tidak tahu kenapa, tapi ia langsung menuju kampus tempat Aileen menunggunya. Saat melihatnya datang dengan wajah pucat dan baju penuh keringat, Aileen langsung berdiri. Kamu kenapa? Kamu kelihatan panik. Ibu harus dirawat. Tapi aku gak punya uang buat biaya awal. Jawab Bayu dengan suara serak. Tanpa pikir panjang, Aileen membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Tolong pakai ini dulu. Aku ikhlas. Bayu menatap uang itu lama. Aku gak bisa. Mbak, aku gak mau ngerepotin kamu. Ini bukan repot. Bayu, aku cuma mau bantu. Kamu udah nolong aku waktu itu. Sekarang biar aku gantian. Bayu menggeleng. Aku bukan tipe orang yang suka minta belas kasihan. Nanti aku dianggap numpang hidup sama bule. Aileen menatapnya tajam. Kamu pikir aku peduli omongan orang? Yang penting ibumu bisa dirawat. Bayu diam. Kata-kata Aileen menampar hatinya, tapi harga dirinya menolak. Akhirnya Aileen menggenggam tangannya dan meletakkan uang itu di sana. Tolong jangan buang waktu. Bayu, ibumu butuh kamu sekarang. Air mata Bayu hampir jatuh. Ia akhirnya menerima uang itu, tapi dalam hatinya masih ada perasaan bersalah. Terima kasih, Mbak. Aku gak akan lupa kebaikanmu. Jangan terima kasih dulu. Pastikan ibumu sembuh dulu, ucap Aileen tegas. Bayu segera kembali ke klinik dan membayar uang muka. Ibunya dirawat di ruang sederhana, tapi setidaknya aman. Sepanjang malam, Bayu duduk di kursi plastik di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya. Ia teringat kata-kata Aileen dan menatap langit-langit sambil berbisik dalam hati.
Andai aku bisa membalas budi baik itu suatu hari nanti. Keesokan harinya, Aileen datang ke klinik membawa makanan dan buah. Ia melihat Bayu tertidur di kursi, masih mengenakan jaket kerjanya. Wajahnya lelah tapi damai. Ia meletakkan makanan di meja kecil, lalu berbicara dengan Bu Rini yang sudah sadar. Selamat pagi, Bu, saya Aileen, teman Bayu. Bu Rini tersenyum lemah. Oh, kamu yang bantu Bayu? Ya, terima kasih banyak. Nah, ibu gak tahu harus gimana kalau bukan karena kamu. Aileen memegang tangan wanita itu. Saya cuma ingin membantu. Bayu orang baik. Bu, dia anak keras kepala, jawab Bu Rini sambil tersenyum tipis. Tapi hatinya lembut. Bayu terbangun dan kaget melihat Aileen di sana. Mbak, kamu gak perlu repot kesini. Aku cuma mau pastikan ibumu baik-baik saja. Bayu menunduk. Ibu sudah mendingan. Terima kasih sekali lagi. Aileen tersenyum, lalu berkata pelan. Bayu, kalau kamu terus merasa rendah diri, kamu gak akan bisa menerima kasih sayang dari siapapun. Kadang kita harus belajar menerima, bukan cuma memberi. Kata-kata itu menancap dalam hati Bayu. Ia tidak menjawab. Tapi malamnya ia memikirkannya lama. Ia sadar selama ini ia selalu menjaga jarak dengan semua orang karena takut diremehkan. Tapi Aileen berbeda. Gadis itu tidak menilai dari pakaian atau pekerjaan. Ia melihat lebih dalam dari itu. Hari demi hari, keadaan Bu Rini membaik. Bayu terus bekerja, kadang sampai larut malam. Aileen masih sering datang menjenguk, kadang membawa makanan atau hanya sekadar menemani bicara. Mereka semakin dekat dan tanpa sadar mulai saling bergantung satu sama lain. Namun kedekatan itu mulai menimbulkan bisik-bisik di kampus. Beberapa teman Aileen mulai membicarakan mereka. Kamu serius sama dia? Aileen, dia cuma pekerja warung, kata Sarah suatu hari. Aileen menatap temannya dengan kesal. Dan apa salahnya? Dia lebih punya hati daripada banyak orang di sini. Tapi kamu gak bisa hidup di dunia dia. Kamu beda, balas Sarah. Ucapan itu menghantui Aileen sepanjang malam. Ia mulai berpikir tentang jarak di antara mereka, budaya, status, masa depan. Tapi setiap kali mengingat tatapan tulus Bayu, hatinya menolak logika itu. Ia tahu perasaannya mulai tumbuh, meski ia belum berani mengakuinya. Sementara itu, Bayu mulai merasa bersalah. Ia takut orang-orang menilai buruk Aileen karena kedekatan mereka. Suatu sore, saat Aileen datang ke warung, Bayu berkata dengan nada pelan, Mbak Aileen, mungkin mulai sekarang jangan sering ke warung. Aku gak mau kamu jadi bahan omongan. Aileen terkejut. Kenapa kamu bilang begitu? Orang-orang udah mulai ngomongin kita. Aku gak mau kamu kena masalah gara-gara aku. Aileen menatapnya dalam-dalam. Kamu pikir aku peduli sama omongan orang? Bukan soal peduli atau tidak. Mbak, aku cuma gak mau kamu rugi karena deket sama orang kayak aku. Hening sejenak. Lalu Aileen menghela napas panjang. Bayu, kamu tahu apa yang aku lihat waktu pertama kali kamu lawan geng motor itu? Bayu menatapnya bingung. Aku lihat seseorang yang berani, yang gak takut melawan ketidakadilan. Sekarang kamu malah takut sama omongan orang. Itu bukan Bayu yang aku kenal. Bayu terdiam. Ia tahu Aileen benar, tapi perasaan tidak percaya diri yang sudah menahun tidak mudah hilang. Ia hanya bisa berkata pelan. Aku cuma ingin melindungi kamu. Itu saja. Aileen tersenyum kecil. Kalau kamu ingin melindungiku, jangan menjauh. Justru di dekat kamu aku merasa aman. Kalimat itu membuat dada Bayu sesak. Ia menunduk, menahan perasaan yang belum berani ia ungkapkan. Saat Aileen pergi sore itu, Bayu menatap punggungnya dengan campuran rasa kagum dan takut. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi sejak mengenal gadis itu. Di malam yang sunyi, Bayu duduk di teras rumah kontrakan, menatap langit penuh bintang. Di dalam, ibunya sudah tidur dengan tenang. Angin membawa suara jangkrik, dan dalam hati Bayu bergema satu perasaan baru yang tak bisa ia tolak. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya punya arah-arah yang mengarah pada satu nama. Aileen. Hari itu, matahari Yogyakarta terasa begitu terik. Bayu baru saja menurunkan dus berisi bahan makanan di dapur warung. Bajunya basah oleh keringat, tapi wajahnya tetap tenang seperti biasa. Sejak ibunya keluar dari klinik, Bayu semakin bersemangat bekerja. Ia merasa punya alasan untuk terus kuat. Dan, entah kenapa, setiap kali ponselnya bergetar dan muncul nama Aileen, semangatnya bertambah 2 kali lipat. Hubungan mereka kini lebih dekat dari sebelumnya. Aileen sering mengirim pesan menanyakan kabar ibunya. Kadang datang ke rumah membawa makanan buatan sendiri. Meski lingkungan sekitar mulai memperhatikan, Bayu tidak lagi terlalu memikirkannya.
Ia sudah berutang terlalu banyak pada Aileen. Dan kini satu-satunya cara membalas adalah dengan terus berbuat baik dan menjaga kepercayaannya. Sore itu, Aileen datang ke warung mengenakan pakaian santai dan topi lebar. Bayu, aku tadi habis dari pasar seni. Beli beberapa kain batik. Aku mau kamu pilih satu buat ibumu, katanya sambil tersenyum. Bayu langsung menggeleng. Mbak, kamu gak usah repot-repot terus. Aku gak enak. Ini bukan soal repot. Bayu, aku suka budaya Indonesia. Jadi aku ingin bagi sesuatu yang bermakna, jawab Aileen. Bayu akhirnya menerima dengan senyum malu. Nanti ibu pasti senang banget. Beberapa pelanggan yang duduk di warung mulai berbisik-bisik melihat mereka. Seorang bapak tua bahkan berkomentar pelan. Wah, anak warung bisa juga yang deket sama bule. Bayu pura-pura tidak dengar, tapi hatinya terasa perih. Ia tahu omongan semacam itu tak bisa dihindari. Sejak kecil ia sudah terbiasa diremehkan, tapi kali ini rasanya berbeda karena yang terseret bukan hanya dirinya, melainkan juga Aileen. Di sisi lain, Aileen sama sekali tidak terpengaruh. Ia justru menikmati saat-saat sederhana bersama Bayu. Baginya, duduk di warung sambil minum teh dan melihat lalu lalang orang jauh lebih menenangkan daripada nongkrong di kafe mahal. Kamu tahu, di Turki orang juga suka duduk di pinggir jalan sambil minum teh, kata Aileen suatu sore. Bedanya, di sana anginnya dingin, bukan panas seperti ini. Bayu tertawa kecil. Kalau kamu kedinginan di sana, nanti kangen panasnya sini. Kalau aku kangen kamu, gimana? Balas Aileen spontan. Bayu terdiam. Hatinya berdetak kencang. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut Aileen. Tapi maknanya terasa dalam. Aileen tersadar. Pipinya langsung memerah. Maksudku, kangen suasananya, ujarnya cepat. Bayu tersenyum kecil tanpa menatapnya langsung. Iya, aku ngerti. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Seorang teman Aileen dari Turki, bernama Emir, datang ke Indonesia untuk penelitian singkat. Emir adalah teman lama Aileen di universitasnya, dan keluarganya cukup dekat dengan keluarga Aileen di Ankara. Saat Aileen menyebutkan Bayu dalam percakapan, Emir langsung penasaran. Dia siapa? Kenapa kamu sering cerita tentang dia? Tanya Emir. Dia teman baikku di sini. Orangnya sangat tulus, jawab Aileen. Tapi kamu hati-hati, Aileen. Kadang orang bisa berpura-pura baik karena ada maksud lain. Aileen sedikit tersinggung. Kamu tidak mengenalnya. Jangan menilai orang dari prasangka. Namun sejak Emir datang, suasana mulai berubah. Suatu sore, Emir datang menjemput Aileen di depan kampus dengan mobil sewaan. Bayu yang kebetulan mengantar makanan ke kampus melihat mereka berbicara dan tertawa. Ia tidak mendengar pembicaraannya, tapi dari jauh ia merasa asing seolah ada dinding yang memisahkan mereka berdua. Malamnya, Bayu tidak bisa tidur. Ia sadar, perasaan yang selama ini ia tahan ternyata lebih dalam dari yang ia kira. Ia bukan hanya kagum pada Aileen, tapi sudah jatuh cinta. Tapi di sisi lain, ia tahu dirinya bukan siapa-siapa dibanding pria seperti Emir tampan, berpendidikan, dan berasal dari keluarga berada. Keesokan harinya, Aileen datang ke warung seperti biasa, tapi Bayu bersikap lebih dingin. Kamu kelihatan sibuk akhir-akhir ini, kata Bayu sambil membersihkan meja. Aileen menatapnya. Iya, Emir datang dari Turki. Jadi aku temani dia keliling kota. Oh, hanya itu jawaban Bayu. Kamu kenapa? Sepertinya kamu marah. Enggak, cuma capek, katanya datar. Aileen bisa merasakan sesuatu yang berubah. Ia tahu Bayu bukan tipe orang yang pandai menyembunyikan perasaan. Kalau kamu merasa aku salah, bilang aja. Bayu menggeleng. Kamu gak salah apa-apa. Mbak, kamu bebas temenan sama siapa aja, tapi nada kamu beda. Bayu berhenti bekerja dan menatapnya. Aku cuma sadar tempatku bukan di dunia kamu. Aileen, kamu terlalu baik buat aku. Kalimat itu membuat Aileen terdiam lama. Kenapa kamu selalu bilang begitu? Apa karena aku bule? Atau karena aku kuliah? Karena kamu pantas dapat kehidupan yang lebih dari ini. Aku gak mau kamu nanti nyesal karena terlalu dekat sama orang kaya aku, jawab Bayu dengan suara pelan tapi tegas. Aileen menatap matanya, mencari kejujuran di balik kata-kata itu. Bayu, aku gak peduli sama status, uang, atau latar belakang. Aku cuma peduli sama orang yang tulus. Bayu terdiam. Ia ingin percaya, tapi rasa takutnya lebih kuat. Ia menunduk. Aku cuma pengen kamu bahagia, Aileen. Kadang caranya bukan dengan tetap di sampingku. Tanpa kata lagi, Aileen pergi dari warung sore itu dengan hati yang berat. Ia menahan air mata sepanjang jalan.
Ia tidak mengerti kenapa seorang yang begitu baik justru selalu menjauh ketika ia mencoba mendekat. Hari-hari berikutnya berjalan dingin. Aileen tidak datang ke warung selama hampir seminggu. Bayu pura-pura sibuk, tapi di hatinya ada kekosongan. Ia sering menatap kursi tempat Aileen biasa duduk, berharap gadis itu muncul lagi. Tapi tidak pernah terjadi. Sampai suatu malam, telepon berdering. Suara di seberang sana membuat Bayu langsung berlari keluar. "Bayu, Aileen kecelakaan," kata seorang teman. Bayu terkejut. "Apa? Di mana dia sekarang?" "Di rumah sakit dekat kampus. Motornya ditabrak waktu pulang." Tanpa pikir panjang, Bayu berlari ke rumah sakit. Saat tiba di sana, ia melihat Aileen terbaring di ranjang dengan kaki diperban. Emir berdiri di sampingnya. Bayu berhenti di pintu, menahan napas. Emir menoleh dan menatapnya dengan dingin. "Kamu Bayu?" "Ya, iya. Gimana keadaannya?" "Dia sudah lebih baik. Terima kasih. Tapi kamu gak perlu khawatir. Aku yang urus semuanya." Nada Emir membuat darah Bayu mendidih. Tapi ia menahan diri. Ia melangkah mendekat ke ranjang. "Mbak Aileen." Aileen membuka mata perlahan. "Bayu," suaranya pelan tapi penuh lega. "Aku senang kamu datang." Bayu menggenggam tangannya pelan. "Aku pikir kamu kenapa-kenapa." "Untung gak parah." Aileen tersenyum tipis. "Hanya luka kecil. Tapi aku takut tadi." Bayu menatapnya lama. "Jangan bikin aku khawatir kayak gini lagi." Emir berdiri di belakang mereka, jelas tidak suka melihat kedekatan itu. "Aileen butuh istirahat. Kamu sebaiknya pulang." Bayu menoleh. "Aku cuma mau pastikan dia aman. Aku yang jaga dia," balas Emir datar. Bayu akhirnya mundur, menatap Aileen sekali lagi sebelum pergi. Dalam perjalanan pulang, hatinya berantakan. Ia sadar betapa dalam perasaannya pada gadis itu. Tapi ia juga tahu, dunia seolah selalu mengingatkan bahwa mereka berbeda. Beberapa hari kemudian, Aileen sudah pulih. Ia datang ke rumah Bayu tanpa memberi kabar sebelumnya. Bayu terkejut melihatnya berdiri di depan pintu dengan kaki masih diperban. "Kenapa kamu kesini? Kamu kan masih harus istirahat," katanya khawatir. "Aku gak tahan." "Bayu, kamu gak datang ke kampus lagi. Kamu juga gak balas pesanku. Aku cuma gak mau bikin kamu repot," jawab Bayu pelan. Aileen menatap matanya dengan sungguh-sungguh. "Bayu, aku datang bukan karena kasihan. Aku datang karena aku sayang sama kamu." Kata-kata itu menghentikan waktu. Bayu terpaku, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. "Aku tahu kamu mungkin gak punya banyak hal, tapi kamu punya sesuatu yang gak semua orang punya, hati yang tulus. Dan itu cukup buat aku," lanjut Aileen dengan suara bergetar. Bayu menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah merasa layak dicintai oleh seseorang seperti Aileen. Tapi kali ini, ia tidak ingin lagi bersembunyi di balik rasa takutnya. Ia menggenggam tangan Aileen dengan lembut. "Kalau kamu yakin sama aku janji akan jaga kamu sebaik mungkin," katanya dengan nada serius. Aileen tersenyum, air matanya jatuh. "Aku gak butuh janji besar, Bayu. Aku cuma butuh kamu tetap jati kamu." Malam itu, di rumah kecil yang sederhana, dua hati dari dunia berbeda akhirnya saling mengakui perasaan mereka. Tapi di luar sana, dunia belum tentu seindah itu. Karena setelah cinta tumbuh, tantangan yang lebih besar pasti menanti dan Bayu tahu, perjuangan mereka baru saja dimulai. Beberapa minggu berlalu sejak malam pengakuan itu. Hubungan Bayu dan Aileen semakin hangat. Mereka tak lagi menyembunyikan kedekatan mereka, meski banyak pasang mata yang memperhatikan. Bagi Aileen, itu bukan masalah. Tapi bagi Bayu, setiap tatapan dan bisik-bisik tetangga menjadi beban tersendiri. Warung Bayu kini lebih ramai karena sering ada bule cantik yang datang. Beberapa orang hanya ingin melihat, beberapa datang karena penasaran. Ada yang memuji, tapi tak sedikit juga yang sinis. "Wah, hebat juga Bayu, anak kampung bisa dapat bule," kata seorang pemuda sambil tertawa kecil. Bayu hanya tersenyum menahan diri, tapi di dalam hatinya perih. Ia tahu orang-orang tidak benar-benar memahami hubungan mereka. Suatu sore, Aileen datang ke warung dengan wajah murung. Bayu langsung tahu ada yang tidak beres. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan sambil duduk di sebelah Aileen. Aileen menatap meja tanpa suara selama beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Aku baru dapat telepon dari ayahku." Bayu terdiam, menunggu. Dia tahu tentang kita. Bayu, jantung Bayu langsung berdegup keras. Dari siapa dia tahu? Dari Emir. Dia bilang ayahku marah besar. Katanya aku mempermalukan keluarga karena berhubungan dengan orang yang tidak selevel. Bayu menunduk. Ia tidak terkejut, tapi hatinya tetap terasa berat mendengarnya. "Aku tahu kamu pasti malu,
kata Aileen pelan. Bayu menggeleng cepat. Aku gak malu sama sekali. Aileen, aku cuma takut kamu yang nanti disakiti. Aileen menghela napas panjang. Ayahku bilang aku harus segera kembali ke Turki. Kalau tidak, dia akan datang sendiri ke Indonesia. Bayu menatapnya kaget. Datang ke sini? Iya, dan aku tahu. Kalau itu terjadi, semuanya akan jadi rumit. Bayu menatap jauh ke jalanan depan warung. Tempat orang-orang lewat tanpa peduli. Dunia terasa kecil saat itu. Seolah semua pintu tertutup. Kalau kamu harus pergi, aku gak bisa menahan kamu, katanya akhirnya. Tapi aku gak mau pergi. Bayu, kalau kamu lawan keluarga kamu, nanti kamu kehilangan segalanya. Aileen menatapnya tajam. Aku udah kehilangan banyak hal sejak datang ke sini. Tapi kamu satu-satunya yang buat aku ngerasa punya rumah. Bayu tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin memeluknya. Tapi ia tahu itu tak akan menyelesaikan apapun. Malam itu, Aileen pulang lebih cepat dari biasanya. Dan Bayu hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang di tikungan. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Bayu. Dua pria berjas keluar. Lalu salah satunya bertanya, apakah ini rumah Bayu? Bayu yang sedang mencuci motor langsung menatap heran. Iya, saya Bayu. Bapak diminta menemui seseorang di Hotel Grand Malioboro sore ini. Orang itu ingin bicara langsung. Siapa? Bapak Hasan. Ayahnya Nona Aileen. Bayu tertegun. Tangannya berhenti di ember air yang masih setengah penuh. Dunia seperti berhenti sesaat. Sore itu, dengan pakaian rapi seadanya, Bayu datang ke hotel. Tangannya dingin. Langkahnya berat. Di ruang makan hotel, seorang pria parubaya berwajah tegas duduk menunggunya bersama Emir. Dari cara mereka menatap, Bayu tahu ini bukan pertemuan yang ramah. Silakan duduk, kata Pak Hasan dengan nada datar. Bayu menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Bayu, saya dengar kamu yang selama ini dekat dengan anak saya. Bayu menelan ludah. Iya, Pak, kami berteman. Saya tidak perlu menjelaskan. Saya sudah tahu cukup banyak. Pak Hasan menatapnya tajam. Saya tidak ingin mempermalukanmu, tapi kamu harus mengerti posisi kamu. Kamu orang baik, mungkin pekerja keras, tapi hubunganmu dengan Aileen tidak bisa diterima. Bayu menunduk dalam, tapi suaranya tetap tenang. Saya tahu, Pak, tapi saya tidak pernah berniat mempermainkan Aileen. Saya cuma ingin jagain dia. Menjaga? Hasan tertawa kecil. Kamu tidak bisa menjaga dia. Bayu, dunia kalian berbeda. Anak saya punya masa depan. Kamu cuma punya warung kecil. Jangan hancurkan hidupnya karena perasaan sesaat. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Bayu ingin menjelaskan, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Kalau kamu benar-benar peduli padanya, lanjut Hasan, lepaskan dia. Izinkan dia pulang ke Turki dengan tenang. Bayu menatap meja, menahan emosi yang hampir meledak. Kalau itu yang terbaik buat dia, saya akan lakukan. Hasan mengangguk dingin. Bagus, saya akan pastikan kamu diberi kompensasi yang layak. Uang tidak akan jadi masalah. Bayu langsung berdiri. Maaf, Pak, saya bukan jual cinta. Saya cuma mau Aileen bahagia. Hasan menatapnya sebentar, lalu berkata dingin. Bahagia tidak selalu berarti bersamamu. Bayu pergi dengan langkah berat. Begitu keluar dari hotel, dadanya terasa sesak. Ia berjalan tanpa arah, menembus keramaian kota. Kata-kata Pak Hasan terus terngiang di kepalanya. Malam itu, ia pulang tanpa selera makan. Ibunya yang melihat wajahnya murung langsung bertanya, ada apa? Yu, gak apa-apa. Bu, cuma capek. Tapi air matanya jatuh diam-diam ketika ia sudah di kamar. Keesokan harinya, Aileen datang dengan wajah cemas. Ayahku menemuimu, kan? Bayu menatapnya lemah. Iya, apa yang dia bilang? Dia cuma minta aku menjauh. Aileen langsung memegang tangannya. Kamu gak boleh nurutin dia. Aku gak mau kehilangan kamu. Bayu menarik tangannya perlahan. Aileen, aku gak bisa bikin kamu lawan keluargamu. Aku bukan siapa-siapa buat mereka. Kamu punya kehidupan di sana. Aku cuma penghalang. Jangan bilang gitu, seru Aileen dengan mata berkaca-kaca. Aku datang jauh-jauh ke sini bukan buat nyerah di tengah jalan. Suara Aileen membuat pelanggan warung menoleh. Bayu cepat menenangkan. Mbak, tolong, jangan di sini. Tapi air mata Aileen sudah jatuh. Kenapa kamu selalu takut? Kenapa kamu selalu ngerasa gak pantas? Aku cuma pengen kamu percaya sama dirimu sendiri. Bayu tidak menjawab. Ia menatap Aileen lama, mencoba mengingat wajah itu, wajah yang selama ini menguatkannya. Tapi di sisi lain, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Malamnya, Bayu menulis surat. Ia tidak tahu apakah itu langkah benar,
Tapi satu-satunya yang ia pikirkan hanyalah membuat Aileen tidak semakin tersakiti. Pagi-pagi, ia menitipkan surat itu pada petugas penginapan tempat Aileen tinggal. Isinya sederhana. Aileen, aku bersyukur pernah mengenalmu. Tapi aku tidak ingin kamu kehilangan keluargamu karena aku. Aku harap kamu bisa bahagia. Dimanapun kamu berada, aku akan selalu berdoa untukmu. Bayu, ketika Aileen menerima surat itu, ia langsung berlari ke warung. Tapi warung itu kosong. Pintu tertutup. Papan kayu bertuliskan tutup sementara. Ia mencari ke rumah Bayu, tapi ibunya hanya bilang singkat, Bayu pergi kerja keluar kota. Nak, katanya mau cari penghidupan yang lebih baik. Aileen tertegun. Ia tahu itu bukan alasan sebenarnya. Ia berdiri lama di depan rumah itu, memandangi pintu kayu yang kini terasa begitu jauh. Air matanya menetes satu persatu. Tanpa suara, ia menatap langit Yogyakarta yang cerah. Tapi di hatinya gelap. Bayu, kenapa kamu selalu berkorban buat semua orang kecuali dirimu sendiri? Bisiknya pelan. Beberapa minggu kemudian, Aileen benar-benar pulang ke Turki, membawa luka yang tak terlihat. Bayu tetap bekerja di luar kota, menyibukkan diri agar tidak memikirkan apapun. Tapi setiap malam, ketika angin lewat di jendela kecil kamarnya, ia selalu teringat wajah Aileen. Meski jarak memisahkan, cinta mereka tetap ada, hanya saja kini tak bisa diucapkan. Hanya bisa dirasakan dalam diam. Dua hati yang pernah saling menguatkan, kini sama-sama berjuang dalam kesepian. Dan di antara semua luka, mereka berdua tahu, cinta sejati tidak selalu berakhir dengan bersama. Kadang, cinta justru terlihat dari seberapa besar seseorang rela melepaskan demi kebahagiaan orang yang dicintai. Sudah hampir 5 tahun sejak Bayu meninggalkan Yogyakarta. Hidupnya berubah banyak. Ia kini bekerja sebagai manajer lapangan di sebuah perusahaan konstruksi di Surabaya. Tidak mewah, tapi cukup untuk membuat ibunya hidup nyaman dan memberi kebanggaan tersendiri. Warung kecil di depan rumah kini dikelola oleh tetangga. Dan setiap kali Bayu pulang, ia masih suka duduk di sana, menatap jalan yang dulu sering dilalui Aileen. Meski waktu sudah lama lewat, bayangan wajah gadis Turki itu tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Ia sudah mencoba melupakan dengan kerja keras, dengan kesibukan, bahkan dengan mencoba dekat dengan orang lain tapi tidak pernah berhasil. Setiap kali melihat seseorang tersenyum dengan cara yang lembut, ia teringat Aileen. Setiap kali mendengar lagu berbahasa asing di radio, hatinya terasa sesak tanpa alasan. Suatu hari, Bayu mendapat undangan dari teman lamanya untuk menghadiri pameran budaya di Yogyakarta. Perusahaan mereka menjadi salah satu sponsor kecil acara itu. Jadi Bayu harus datang sebagai perwakilan. Awalnya ia ragu, tapi setelah berpikir semalaman, ia memutuskan untuk pergi. Entah kenapa, hatinya berkata bahwa ia harus kembali ke kota itu, kota yang menyimpan begitu banyak kenangan. Ketika tiba di Yogyakarta, semua terasa familiar tapi berbeda. Jalan-jalan yang dulu ramai kini tampak lebih modern. Tapi aroma khas kota itu masih sama. Sore itu, Bayu berjalan menyusuri Malioboro sendirian, mencoba menikmati udara yang dulu sering ia hirup bersama Aileen. Ia berhenti di depan toko batik, tempat Aileen pernah membeli kain untuk ibunya. Dadanya terasa hangat sekaligus perih. Keesokan harinya, acara pameran budaya digelar di sebuah hotel besar. Bayu datang mengenakan batik biru sederhana. Di dalam aula, ada banyak stand dari berbagai negara. Ia melihat keramaian, orang-orang tertawa. Musik tradisional mengalun pelan. Tapi pandangannya tiba-tiba berhenti di satu tempat stand bertuliskan Turkish Cultural Exchange. Bayu terdiam. Di sana, berdiri seorang wanita berambut coklat panjang, memakai gaun putih sederhana dan syal biru muda. Wajahnya lembut, matanya hangat, dan senyumnya, senyum yang tidak mungkin ia salah kenali. Aileen. Waktu seperti berhenti. Bayu tidak bisa bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap dari jauh. Sementara Aileen sedang berbicara dengan beberapa pengunjung. Tampak tenang dan percaya diri. Ia tampak lebih dewasa sekarang. Tidak lagi gadis asing yang dulu ketakutan di jalan malam itu, tapi sosok yang matang, berwibawa, dan tetap punya aura lembut yang sama. Setelah beberapa menit ragu, Bayu akhirnya melangkah mendekat. Suaranya bergetar pelan. Aileen. Aileen menoleh. Untuk sepersekian detik, ia tampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi begitu yakin, air matanya langsung menetes tanpa bisa ditahan. Bayu, suaranya nyaris berbisik. Mereka hanya saling menatap, tidak tahu harus bicara apa. 5 tahun seolah lenyap begitu saja di antara tatapan itu. Aileen melangkah pelan ke arahnya. Kamu benar-benar di sini. Bayu tersenyum kaku.
Aku juga gak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Aileen tertawa kecil sambil menyeka air matanya. Kamu berubah, lebih dewasa. Kamu juga. Aku bahkan hampir gak mengenali kamu. Beberapa orang di sekitar memperhatikan, tapi mereka tidak peduli. Aileen lalu mengajak Bayu ke area luar gedung, tempat lebih tenang. Aku pikir kamu sudah pergi jauh dan gak akan kembali, kata Aileen. Bayu menatap langit yang mulai berwarna oranye. Aku memang pergi, tapi gak pernah benar-benar bisa jauh dari kenangan. Aileen terdiam lama. Waktu itu aku marah sama kamu. Aku ngerasa kamu nyerah tanpa berjuang. Bayu menunduk. Mungkin kamu benar, tapi aku cuma pengen kamu gak kehilangan keluargamu. Aileen menghela napas dalam. Ayahku marah besar waktu itu, tapi setelah beberapa tahun, dia mulai melunak. Dia sadar aku bahagia di sini, dan dia nggak bisa ngatur hidupku selamanya. Bayu menatapnya kaget. Jadi sekarang kamu tinggal di Indonesia lagi? Iya, aku kerja di Lembaga Budaya Turki Indonesia. Aku sering bolak-balik Jakarta Yogyakarta. Bayu tersenyum kecil, campur antara lega dan tak percaya. Kamu masih ingat aku? Aileen tertawa kecil sambil menatapnya lembut. Bagaimana mungkin aku bisa lupa orang yang pernah menyelamatkan hidupku? Hening sejenak. Hanya suara angin dan musik lembut dari dalam ruangan. Aileen lalu berkata pelan. Aku baca semua surat kamu waktu itu. Berkali-kali. Aku marah. Tapi aku ngerti kenapa kamu ngelakuin itu. Bayu menghela napas. Aku takut bikin kamu hancur karena aku. Aileen menatap matanya. Kamu gak tahu. Justru waktu kamu pergi, aku yang hancur. Kata-kata itu membuat Bayu terdiam lama. Ia tidak tahu harus menjawab apa. 5 tahun rasa bersalah, rindu, dan penyesalan seolah keluar bersamaan. Kalau waktu bisa diulang, Bayu berkata pelan, aku gak akan pergi. Aileen tersenyum sedih. Tapi kalau kamu gak pergi, mungkin aku gak akan jadi seperti sekarang. Bayu menatapnya dalam-dalam. Ada perasaan yang sulit dijelaskan di dada mereka berdua. Campuran cinta lama, penghargaan, dan luka yang belum benar-benar sembuh. Sekarang gimana? Tanya Bayu akhirnya. Kamu udah bahagia? Aileen berpikir sejenak. Aku gak tahu apa definisi bahagia, tapi aku tenang. Aku udah berdamai dengan masa lalu. Ia menatap Bayu. Tapi ketemu kamu lagi bikin semuanya muncul lagi. Bayu hanya tersenyum tipis. Aku juga ngerasa gitu. Lalu, setelah beberapa saat hening, Aileen bertanya, kamu udah punya seseorang? Bayu tertawa pelan. Belum, aku sibuk kerja terus. Gak sempat mikir yang lain. Tipikal kamu, kata Aileen sambil tertawa kecil. Sore itu, mereka berjalan di taman belakang hotel. Membicarakan banyak hal tentang pekerjaan, tentang hidup, tentang waktu yang hilang. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta, tapi ada kehangatan yang sulit digambarkan. Sebelum berpisah, Aileen menatap Bayu dan berkata, aku senang kamu jadi orang yang lebih kuat sekarang. Bayu tersenyum. Aku belajar dari kamu. Aileen tersenyum balik, tapi matanya berkaca-kaca. Kamu tahu, dulu aku pikir cinta selalu tentang bersama, tapi sekarang aku tahu, cinta juga bisa berarti saling mendoakan dari jauh. Bayu menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan yang kembali tumbuh. Kalau nanti kamu butuh apapun, kamu tahu di mana bisa nemuin aku. Dan kalau kamu lelah, kamu tahu di mana bisa nemuin aku, balas Aileen. Mereka saling tersenyum, bukan senyum bahagia, tapi senyum yang matang, yang mengerti bahwa hidup tidak selalu memberi akhir seperti di cerita dongeng. Aileen lalu melangkah pergi perlahan, meninggalkan Bayu yang masih berdiri menatap punggungnya. Sama seperti dulu, tapi kali ini berbeda. Tidak ada air mata, tidak ada perpisahan pahit, hanya kedamaian. Ketika matahari benar-benar tenggelam, Bayu menatap langit dan tersenyum kecil. Ia tahu, kisah mereka mungkin tidak akan berlanjut seperti dulu. Tapi ia juga tahu satu hal pasti, Aileen bukan masa lalunya, tapi bagian dari hidupnya yang akan selalu tinggal, entah dimanapun mereka berada. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Bayu merasa ringan. Karena akhirnya ia sadar, kadang cinta tidak perlu dimiliki untuk tetap abadi. Hujan turun pelan di pagi itu, membasahi jalanan kecil menuju kontrakan sederhana tempat Bayu tinggal. Sudah beberapa minggu berlalu sejak kejadian yang hampir merenggut nyawa Aileen malam itu. Luka di lengan Bayu mulai mengering, tapi rasa sakit di tubuhnya belum seberapa dibandingkan dengan perasaan yang ia simpan di dalam hati. Sejak hari itu, Aileen sering datang menjenguk, kadang membawa makanan, kadang hanya duduk sambil bercerita tentang kehidupannya di Turki. Bayu selalu menatap gadis itu diam-diam, seperti ingin memastikan bahwa ia benar-benar baik-baik saja. Namun, setiap kali mata mereka bertemu, keduanya hanya bisa saling tersenyum tanpa kata. Hari itu,
Aileen datang lagi. Rambutnya diikat tinggi, mengenakan jaket denim biru yang mulai basah karena hujan. Ia mengetuk pintu perlahan sambil memanggil, "Bayu, kamu di rumah?" Bayu membuka pintu sambil tersenyum. "Masuk." "Aileen, kamu kehujanan." "Ya, duduk dulu. Aku ambil handuk." Aileen tertawa kecil. Hujan di Indonesia cepat banget datangnya. Tadi masih cerah. Bayu mengangguk. "Di sini cuacanya nggak bisa ditebak. Tapi kamu tetap nekat datang ke sini." Aileen menatapnya sebentar, kemudian menunduk. "Aku cuma pengen lihat kamu." "Aku masih belum lupa malam itu." Bayu terdiam sejenak. Ia tahu apa maksud Aileen. Malam itu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menolong seorang perempuan asing, seseorang yang dulu bahkan memandangnya sebelah mata. Tapi bagi Bayu, bukan soal siapa yang dia selamatkan. Dia hanya tahu, jika dia punya kesempatan untuk menolong, dia akan lakukan itu tanpa pikir panjang. "Yang penting kamu sekarang aman," kata Bayu akhirnya. "Udah nggak usah dipikirin lagi." "Tapi aku tetap merasa bersalah," jawab Aileen pelan. "Kamu terluka karena aku. Kalau malam itu kamu nggak datang, aku nggak tahu apa yang akan terjadi padaku." Bayu menghela napas dan tersenyum tipis. "Kalau aku nggak datang malam itu, mungkin aku juga bakal nyesal seumur hidup." Suasana hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Aileen menatap Bayu lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Sementara Bayu berpura-pura sibuk menata gelas teh di meja, mencoba menyembunyikan jantungnya yang berdetak cepat. Setelah beberapa menit, Aileen akhirnya bicara lagi. "Bayu, aku mau bilang sesuatu, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana." Bayu mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah gadis itu. "Bilang aja, Aileen, aku dengerin." Aileen menarik napas panjang. Aku harus kembali ke Turki minggu depan." Bayu terdiam. Kata-kata itu terasa seperti hantaman yang pelan tapi dalam. Ia berusaha terlihat biasa saja, tapi tatapannya tak bisa bohong. "Oh, jadi kamu udah mau pulang?" Aileen mengangguk pelan. "Visaku hampir habis, dan keluargaku sudah menunggu. Aku harus menyelesaikan urusan di sana." "Bagus," kata Bayu datar, berusaha terdengar tenang. "Keluarga pasti khawatir, tapi aku nggak mau pergi tanpa bilang terima kasih." Mata Aileen mulai berkaca-kaca. "Kamu sudah nyelamatin aku. Kamu udah sabar ngadepin aku yang dulu sombong banget. Aku malu." Bayu tersenyum kecil, tapi matanya tetap teduh. "Aileen, kamu nggak perlu minta maaf. Kadang orang cuma butuh waktu buat ngerti siapa yang benar-benar peduli." Air mata Aileen menetes pelan. "Kamu orang pertama di negara ini yang bikin aku ngerasa aman. Aku nggak tahu kenapa, tapi tiap kali kamu ada di dekatku, semuanya terasa lebih tenang." Bayu ingin menjawab, tapi suaranya serak. Ia menelan ludah dan berkata pelan, "Mungkin karena kita udah sama-sama berjuang waktu itu, jadi rasanya ada ikatan yang aneh." "Ya," Aileen mengangguk sambil tersenyum pahit. "Iya, ikatan yang datang di waktu yang salah." Hening lagi, hanya suara rintik hujan yang semakin deras. Bayu berdiri dan berjalan ke jendela, menatap jalanan yang basah. "Kamu tahu, Aileen," katanya tanpa menoleh, "hidup itu nggak selalu tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi tentang siapa yang berani tinggal meskipun segalanya berat." Aileen bangkit perlahan, mendekati Bayu. Ia berdiri di sampingnya. Jarak mereka hanya beberapa senti. "Kalau keadaan berbeda, mungkin aku akan tetap tinggal." Bayu menatapnya dengan mata yang berusaha tegar. "Dan mungkin kalau aku lebih berani, aku akan bilang kalau aku nggak mau kamu pergi." Mereka saling menatap tanpa kata. Dunia di luar terasa berhenti. Dalam tatapan itu, ada perasaan yang tak sempat diucapkan. Ada kehangatan yang tak ingin dilepaskan. Tapi waktu tetap berjalan. Beberapa hari kemudian, Bandara Soekarno-Hatta terasa lebih dingin dari biasanya. Aileen berdiri di depan gerbang keberangkatan, menggenggam paspornya erat-erat. Bayu berdiri beberapa meter di belakang, mengenakan jaket hitam lusuh. Wajahnya tampak tenang meski dalam hatinya bergolak. "Aku beneran pergi, Bayu," kata Aileen sambil menatapnya. "Tapi aku janji, aku nggak akan lupa sama kamu." Bayu menatap balik dengan senyum yang nyaris patah. "Aku juga nggak akan lupa kamu, Aileen. Kamu udah ngasih aku pelajaran penting." "Apa itu?" tanya Aileen. "Bahwa kadang orang yang kita tolong bukan cuma butuh bantuan," jawab Bayu pelan, "tapi juga butuh seseorang yang benar-benar peduli." Tanpa syarat, Aileen terdiam. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini ia tidak menyembunyikannya. Ia melangkah maju dan memeluk Bayu erat-erat. "Terima kasih, Bayu, kamu penyelamatku." Bayu menutup matanya dan memeluk balik, kuat tapi singkat. "Selamat jalan, Aileen."
Setelah itu, gadis Turki itu berjalan menjauh, perlahan tapi pasti. Bayu menatap punggungnya sampai hilang di balik pintu keberangkatan. Saat itu juga, sesuatu dalam dirinya seperti ikut pergi tapi bukan kehilangan. Lebih seperti sebuah rasa yang berubah bentuk menjadi kenangan. Beberapa bulan berlalu, hidup Bayu kembali seperti semula. Ia bekerja di bengkel, memperbaiki motor, membantu orang sekitar. Tapi setiap kali hujan turun, ia selalu ingat pagi di kontrakan itu. Saat Aileen datang dengan jaket basah dan senyum yang menenangkan. Suatu sore, saat Bayu menutup bengkel, seorang anak kecil datang membawa surat. "Om Bayu," serunya, "ini ada surat dari luar negeri." Bayu terkejut. Ia mengambil surat itu dengan hati berdebar. Di pojok amplop, tertulis dengan tulisan tangan yang ia kenal. Aileen Demir, Istanbul, Turki, dengan tangan gemetar. Ia membuka amplop itu. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan sederhana. "Bayu, aku baik-baik saja di sini. Setiap kali aku lihat hujan turun di jendela, aku ingat kamu. Terima kasih karena sudah jadi alasan aku percaya lagi pada kebaikan manusia. Mungkin kita nggak bisa ketemu sekarang, tapi aku percaya takdir selalu punya cara. Aileen." Bayu membaca surat itu berulang kali. Senyumnya pelan muncul, tapi kali ini tidak sedih. Ia menatap langit sore yang mulai mendung, lalu bergumam pelan, "Iya, Aileen, mungkin suatu hari, kalau waktunya tepat." Hujan mulai turun lagi. Bayu menatapnya lama-lama, lalu tersenyum sambil menatap langit. Bagi dunia, ia hanya pemuda biasa. Tapi bagi seseorang di belahan dunia lain, ia pernah menjadi pahlawan. Dan bagi hatinya sendiri, ia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus memiliki, kadang cukup disimpan dan dikenang dengan rasa syukur. Tamat.